Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ardiansa. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting nih dalam kehidupan kita sebagai remaja, yaitu menjadi remaja religius di zaman digital. Semoga materi ini bisa menjadi pengingat dan motivasi untuk kita agar tetap berpegang pada nilai-nilai agama walaupun hidup di era yang serba cepat dan serba online. Nah, pengertian hidup religius, yaitu hidup religius berarti menjalankan nilai-nilai dan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal ibadah, tapi juga mencakup cara kita bersikap, berbicara, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain. Nah, agama ini menjadi landasan hidup, di mana memberikan arah, ketenangan batin, dan juga membentuk karakter kita menjadi pribadi yang bermakna dan bermoral. Nah, mengapa penting sih landasan religius ini? Nah, karena masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Nah, dengan nilai-nilai religius yang kuat, kita bisa membentuk karakter positif dan moral yang kuat. Kita membantu menghadapi tekanan tantangan zaman modern, dan dengan adanya landasan juga menjadi sumber motivasi dan kekuatan dalam mencapai tujuan hidup. Dan kenapa penting juga? Karena ini bisa menumbuhkan rasa toleransi dan sikap saling menghargai perbedaan. Nah, tidak mudah loh dalam menjalankan landasan tersebut, pasti ada tantangan. Nah, tantangan hidup religius dari digital, yang pertama adalah tantangannya itu pasti banyak pengaruh media sosial, banyak konten-konten atau informasi yang beragam, yang tentunya ini jauh dari agama atau menjauhkan kita dari nilai agama. Terus adanya godaan dan tekanan untuk mengikuti tren negatif, tentunya media sosial atau tren yang muncul gitu ya, itu biasanya ada beberapa yang bertentangan dengan etika, dan juga resiko kehilangan fokus pada nilai spiritual dan etika. Contohnya mungkin kayak adanya gaya hidup yang hedonis, individualis, atau konten-konten yang menyimpang secara moral. Itu sehingga menghilangkan kita terhadap nilai-nilai spiritual dan etika. Nah, adapun cara membangun hidup religius yang konsisten. Gimana nih caranya biar istiqomah gitu ya? Nah, satunya yaitu rutin ibadah. Jadi menjaga rutinitas ibadah sesuai agama masing-masing. Kalau dalam Islam, contohnya mungkin disiplin dalam sholat, berdoa, atau ibadah harian yang lainnya yang membentuk mental kuat gitu ya. Terus juga mendalami atau memahami ilmu agama, ya belajar agama secara mendalam dan konseptual. Yang ketiga yaitu bisa dipraktikkan gitu ya, sikap positif seperti jujur, rendah hati, atau kasih sayang dalam interaksi sehari-hari. Dan tentunya kita harus menghindari pengaruh negatif. Jadi kita harus selektif dalam memilih teman dan konten di media sosial. Lingkungan juga sangat mempengaruhi terhadap kekonsistenan hidup religius kita. Jadi pilih-pilihlah dalam berteman. Oke, berikutnya yaitu siklus kebaikan. Jadi siklus kebaikan ini dimulai dari niat, doa, usaha, dan tawakal. Niat, memulailah segala sesuatu dengan niat yang baik dan ikhlas. Terus kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dan bimbingan. Terus tidak cukup doa dan niat saja, tentunya harus berusaha dengan maksimal dan kerja keras dan disiplin dalam mengusahakan apa yang kita niatkan. Dan di akhir kita tawakalkan, serahkan semuanya kepada Tuhan, berserah diri dan percaya pada rencana Tuhan setelah kita berusaha. Doa dan usaha yang seimbang itu bisa mewujudkan keinginan-keinginan atau kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Berikutnya ada contoh sikap religius dalam kehidupan sekolah. Apa aja sih? Nah, ini contoh yang harus diterapkan di anak-anak remaja atau di sekolah ya. Yang pertama, jujur dalam mengerjakan tugas dan ujian. Ketika ujian,
haruslah kita jujur, tidak boleh nyontek ya. Terus yang kedua, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan teman-teman. Tentunya di sekolah pasti tidak hanya satu agama ya, pasti beragam agama, dan itu kita harus saling menghormati. Dan ketiga, membantu teman tanpa mengharap imbalan. Jadi kita harus ikhlas dalam membantu teman, karena tentunya sejatinya kita harus saling membantu karena kita hidup sosial. Nah, terakhir itu mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di sekolah. Nah, apa sih manfaat hidup religius bagi remaja? Tentunya mungkin dari tadi ngebahas religius, jadi apa sih manfaatnya untuk kita sebagai remaja? Nah, tentunya yang pertama, menjaga kesehatan mental dan emosional, memperkuat rasa kedamaian dan kebahagiaan batin, membangun karakter yang tangguh dan penuh integritas. Nah, yang berikutnya nih, peran remaja dalam menjaga nilai religius di masyarakat. Setelah kita selalu melakukan hidup religius sesuai dengan ajaran agama, tentunya ini harus kita lakukan gitu ya sebagai remaja. Perannya apa aja sebagai remaja? Yaitu yang pertama, menjadi contoh sikap baik dan beretika. Jadi remaja itu harus menjadi contoh untuk adik-adiknya nanti. Terus kalau bisa yang kedua itu perannya mengajak teman-teman untuk menjalankan nilai kebaikan. Jadi teman-teman kita yang kelihatannya jauh dari kehidupan religius, mari kita ajak agar mereka hidup religius dan mengikuti hidupnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Terus yang terakhir adalah berkontribusi pada kegiatan sosial berbasis agama. Banyak kegiatan berbasis agama. Kalau contohnya dalam Islam mungkin ada kajian Islam, ada tablik akbar, atau ada perkumpulan-perkumpulan itu. Nah, itu bisa berkontribusi ya sebagai peran kita untuk tetap menjaga religius di masyarakat. Oke, kita simpulkan ya penjelasan tadi, itu hidup religius adalah fondasi kuat untuk menghadapi masa depan. Konsistensi dan niat baik adalah kunci utama. Jadilah remaja yang beriman dan berakhlak mulia di era digital. Dengan niat baik, konsistensi, dengan niat baik, konsistensi dan hidup sungguh-sungguh, kita bisa tetap menjadi remaja yang beriman, berakhlak dan siap menghadapi masa depan. Oke, sekarang waktunya udah selesai. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, berbagi cerita, atau menyampaikan pandangan tentang bagaimana menjaga hidup religius di zaman sekarang, teman-teman bisa menghubungi kontak di bawah ini dan email di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.